Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sangkoso. Dan kali ini saya akan melakukan sesi pengenalan diri, yaitu nama saya Jeremy Sangkoso, panggil aja Jeremy. NIM saya, nomor induk mahasiswa itu adalah 2017 80 43 23. Nomor induk mahasiswa saya. Terus nomor absen saya nomor 1. Jadi setelah video-video yang saya buat kemarin-marin itu agar penjelasan tentang teori-teori Visual Basic .NET, pasti pegangannya akan ikut buat apa, itu adalah buat tugas kuliah tentunya, untuk rekam video untuk masukin YouTube, pengerangan materi-materi yang ada di modul PDF yang ada itu. Jadi materi kali ini untuk ujian UTS ya, ujian tengah semester online, membuat aplikasi nilai akademik mahasiswa. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah aplikasi untuk menghitung nilai mahasiswa yang melingkupi nilai tugas, nilai UTS, MIP, nilai UAS. Persentase penilaiannya adalah setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 20% nilai tugas plus 30% nilai UTS plus juga 50% nilai UAS. Nah, range nilainya sebagai berikut. A itu adalah ini, dapat A nilainya adalah lebih dari 80 dapat A. Nah, kalau dapat B itu rentang nilainya 75 sampai 80. Nah, kalau yang dapat C rentang nilainya 65 sampai 74. Nah, yang dapat D rentang nilainya itu adalah 55 sampai 64. Yang dapat E kurang dari 54. Pertama, kita lihat bahwa kita disuruh untuk menghitung nilai mahasiswa, rekap nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Lalu kalau kita dapetin nilai akhirnya. Terus nah, ini yang sering guru ngomong juga di depan kelas, aku dosen. Dalam soalnya ya, ikan soalnya nilai tugas itu 20%, nilai UTS itu 30%. Nah, nilai UAS 50%, kurang lebih gitu. Jadi nilai UAS pengaruh berarti ya, pengaruh besar sama nilai UASnya. Kalau nilai UAS gagal, fatal berarti ya akibatnya. Nah, di sini nih kita bisa menyimpulkan bahwa nilai tugas itu dikaliin sama dikaliin 20%. Nilai UTS-nya dikaliin 30%. Nah, nilai UAS-nya dikaliin 50%. Habis itu hasil dari semuanya itu dijumlah. Jadi ini menggambarkan yang namanya nilai akhir, kurang begitu. Nah, terus range nilai ini nentuin grade nilainya nih. Misalnya dapat 100 itu A, dapat 50 itu C, itu G gitu. Aku dapat jelek, dapat E gitu. Grade nilainya nentuin range nilai ya, kurang lebih. Di sini tulisan soalnya range nilai sebagai berikut. A itu lebih dari 80, pakai 80 ke atas dapat A. Nah, B itu 75, range-nya sampai 80. Nah, kita di sini kita bisa tahu nih kalau misalkan 75 sampai 80, jadi sama dengan 80. Jadi dari 75 sampai 80 kurang lebih kayak gitu. Kan lebih dari 80 kali kan A. Bagi 80-nya berapa? B berarti kurang lebih gitu. Jadi sama dengan 40 kalau kita mau ringkas di bagian if then-nya. Lebih gampang aja daripada kita satu-satu kan, lebih dari ini terus kurang dari ini. Mungkin kita pakai lebih sama dengan kurang lebih kayak gitu, lebih enak. Terus C-nya di sini juga kita lihat nih, ternyata range-nya emang benar-benar diatur sebenarnya. 65 sampai 74.
range-nya diatur banget. Terus yang D range-nya dari 55 sampai 54. Tadi berapa? 65 masih dapat C. Sekarang 4 itu G batasannya. Nah, yang ini E nih, kurang dari 54. Kurang dari 54 itu dapat E. Pertanyaannya cuma satu dari soal ini yang aneh. 54 itu berapa? Apakah itu masuk E atau itu masuk G? Tapi setelah saya nanya gosengnya ternyata itu E kayaknya. Oke, saya berarti ngebuat ini sebagai E berarti. Saya anggap berarti sama kurang dari 54 dan kurang dari 54 itu E berarti kurang lebih gitu. Saya pukul kakak aja. Nah, enggak nih. Mari kita membuat file baru di Microsoft Visual Basic 2010 Express, yaitu menghitung nilai mahasiswa. Kita pilih yang Windows Form Application, klik OK. Nah, muncul form 1 tampilannya. Lalu kasih project, kita browse dulu mau simpan di mana. Saya mempunyai file khusus di UKS VB foldernya, lalu saya select folder, save, dan project kita akan aman untuk depannya. Kita sesuaikan dulu lebar formnya. Nah, mari kita ganti nama form 1 dengan nama judul, yaitu menghitung nilai mahasiswa di bagian teksnya yang kita ganti. Lalu baru kita membuat grup pertama, kita sesuaikan kurangnya dulu. Lalu teksnya kita ganti menjadi masukkan nilai lalu kita buat grup box yang kedua, namanya adalah hasil. Kita sesuaikan dulu ukuran si grup boxnya. Jangan lupa kita tambahkan label di bagian dalam grup box, masukkan nilai. Label pertama mari kita ganti teks menjadi tugas. Label kedua kita mari ganti menjadi teksnya UKS. Lalu kita juga pakai label ketiga, kita ganti teksnya menjadi UAS. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita cari yang namanya text box. Text box di sampingnya tugas 1, kita taruhnya. Namanya kita ganti menjadi txt tugas. Ini camel case ya. Lalu di samping UKS kita tambahkan text box. Kita ganti namanya menjadi txt UKS. Lalu kita tambahkan text box juga di samping label UAS dengan namanya kita ganti menjadi txt UAS.
kita cek dulu. Oh, ternyata kita sudah lengkap, sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita geser dulu kupoknya, sesuaikan dulu supaya nggak terlalu lebar. Lalu kita fokus di kupok hasil, kita masukkan label di kupok hasil. Label 4. Ini bagiannya kupok hasil nih. Label 4, teksnya kita ganti menjadi nilai akhir. Lalu label 5 kita tambahkan juga dalam kupok hasil, teksnya kita ganti menjadi grade. Tambahkan text box juga di samping nilai akhir dengan namanya, kita ganti menjadi txt akhir. Lalu kita tambahkan juga text box di samping label grade dengan namanya, kita ganti menjadi txt grade. Kita sesuaikan lagi ukurannya, kupoknya itu. Lalu jangan lupa kita tambahkan yang paling terakhir, bukan tombol maksud saya, bukan saku. Namanya kita ubah menjadi btn hitung. Teksnya kita ubah menjadi hitung. Lalu juga kita tambahkan bukan buah di samping bukan hitung. Ya, tulisan bukan saku siku. Namanya kita ganti menjadi btn hapus. Lalu teksnya kita ganti menjadi hapus. Jika periksa lagi, ternyata semuanya sudah lengkap sesuai yang kita inginkan. Tinggal kita sesuaikan lagi letaknya si form, si kupok, dan sebagainya. Tinggal pengakuan posisi aja. Intinya itu. Lalu setelah formnya jadi, maka kita harus memasukkan logging. Gimana cara kita masukkan logging ke dalam form ini? Mari kita lihat. Kita arahkan kursor kita ke bukan hapus, lalu klik di bukan hapus. Klik 2 kali, lalu muncul namanya itu lembar loggingan. Nah, private sub bukan hitung otomatis eventnya klik, pasti ngeklik 2 kali kalau lebih itu defaultnya. Lalu kita tulis di sini dim tugas UKS UAS dim tugas UKS UAS hasil as inter. Itu kita mendefinisikan tipe gakaknya. Lalu apa itu bang? UKS tugas UKS UAS hasil itu adalah konversi dari namanya tugas sama dengan follower txt tugas blok text dalam kurungnya txt tugas sama dengan file dalam kurung txt tugas blok text tutup kurung. UKS sama dengan follower dalam kurung txt UKS blok text tutup kurung. Lalu juga UAS sama dengan follower file buka kurung txt UAS blok text tutup kurung. File itu follower. Maksudnya adalah si txt tugas ini kita sebut sebagai tugas. Hasil sama dengan dalam kurung tugas dikali dalam kurung 20 per 100 tutup kurung tambah buka kurung UKS
kali buka kurung 30 per 100 tutup kurung tambah buka kurung UAS dikali buka kurung 50 per 100 tutup kurung. Ini maksudnya apaan bang? Kita menghitung jumlah semuanya setelah kita mengalihkan saku-saku dengan persennya. Lalu if hasil lebih kecil daripada 100 dan XK akhir gokek sama dengan kukip script kukip lagi. Lalu XK grade gokek sama dengan sama kukip script kukip lagi. Message box gok show buka kurung kukip nilai yang akan masukkan salah pengeseru kukip kurung. And if else if juga sama nih, kita kopas semua nih dari atas ke bawah, lalu kita ganti-ganti aja si ngangkanya, angka juga tulisan A B C nya. Di hasil lebih besar sama dengan 80, grade-nya A, hasil lebih besar sama dengan 75, kita ganti grade-nya jadi B, yang lebih besar sama dengan 65, keganti hasilnya si grade-nya menjadi C, yang lebih besar sama dengan 55, keganti hasilnya jadi grade-nya jadi G. Ya ini juga kita kurang nih. Oke. Kita klik tombol hapus 2 kali. Kita klik tombol hapus 2 kali, lalu ya ini kita kopas aja dulu ya, kayak misalkan dari si variabel atas tugas UKS UAS kita hapus dulu. Yang penting gak gampang dulu ya, namanya XK tugas, XK UKS goktex, XK UAS goktex, kita gampang dulu tulisannya, jadi lebih mudah untuk nulis, lebih cepat lah. XK akhir goktex, XK grade goktex, XK tugas goktex. Nah, apa yang akan kita lakukan yaitu untuk mengosongkan semua textbox yang ada dengan cara memberikan kukip-kukip. XK tugas goktex kukip-kukip sama dengan kukip-kukip, XK UKS goktex sama dengan kukip-kukip, XK akhir goktex sama dengan kukip-kukip, XK grade goktex sama dengan kukip-kukip. Lalu jangan lupa juga kita harus melakukan sesuatu ketika si semua textbox sudah terhapus. Lalu kita juga harus menjaga otomatis yang efisiensi waktu untuk si user menginput data kembali, yaitu dengan otomatis arahkan kursor ke kolom textbox yang pertama, yaitu apa? Text tugas gok fokus buka kurung tutup kurung, selesai. And stop, jangan lupa. Nah, sampai sini sebenarnya itu agak jadi ya, udah bisa dibilang program yang gang jadi istilahnya. Tapi masalahnya ini belum stabil. Kenapa? Soalnya kita bakal menemukan banyak bug di sini. Contoh, pertama kita input tugas ikut 100, UKS ikut 100, UAS 100 juga dihitung, muncul dengan hasil akhir yaitu 100 dan grade-nya A. Lalu kita isi UKS 80, kita coba-coba 94, nilai akhir grade-nya A. Lalu kita dukung UAS-nya itu 70, nilai akhirnya 79, grade-nya B. Berhasil, kita hapus lagi. Boom, hilang semua. Lalu si kursor otomatis ke arah si textbox-nya tugas, kayak tugas goktex, kurang lebih gitu. Gak nih, berhasil nih. Lalu apa nih yang kurang nih? Yaitu tugasku 200, nilai UKS-nya 600. Wow, nilainya akan seperti itu, coba usernya cegahnya gitu. Lalu kita masukin nilai UAS-nya 800, boom, lalu muncul message box nilai yang gak masukkan salah. Oke, kita lihat nilai akhirnya script, grade-nya script juga nggak ada, kurang lebih gitu. Nah, sampai sini kita akan memasukkan suatu hal yang agak konyol, yaitu tugasnya kita kasih nilai Hai Kevin,
Oke, kelasnya kita kasih nilai hai, lalu kelasnya juga hai. Kita lihat apakah nilai akhirnya berubah. Bam, sama dengan nilai akhirnya itu 0 dan grade-nya itu E. Berarti setelahnya termaksud nilai. Kenapa harus dinilai? Berarti ini masuk ke dalam perbaikan form. Berarti form lanjutan. Formnya kita revisi. Yang pasti sebelum kita ganti inputan user nggak boleh pakai karakter, kita juga harus untuk supaya si nilai akhir sama si Xbox nilai akhir yang Xbox grade-nya TXT akhir Gokes sama TXT grade Gokes itu nggak boleh diganti-ganti, nggak boleh diubah-ubah lah istilahnya, nggak boleh dianeh-anehin. Maka kita akan klik satu kali aja TXT akhir Gokes dan TXT grade Gokes. Klik only, pilih menu crew. Kita cari event yang namanya itu keypress. Keypress itu pengakalan keyboard keypress. Kutip lebih lebih kecil sama dengan kutip 9 kutip kurung or keychar gok gok keychar gok keychar sama dengan feedback kurung gen gok hang sama dengan crew. Nah, kita akan coba di sini apakah masih bisa berhasil atau enggak. Ternyata saya sudah mencoba untuk menginput dengan huruf yang nggak bisa masuk, lalu saya coba dengan angka baru bisa masuk. Gimana cara membuktikannya? Angka kita buktiin lagi. Jadi kita penjelasan dulu. Masuknya adalah jika si keychar masuknya karakter dari keyboard bukan angka 0 sampai 9, kurang begitulah, enggak lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 9. Jadi lebih kecil sama dengan angka 0 sampai 9 range-nya. Pokoknya bukan 0 sampai 9, maka dihentikan, maka crew gitu, kurang lebih dicegah sama formnya untuk nggak boleh ngisi. Lalu kita akan buktikan lagi dengan menggunakan on screen keyboard. Bam, kita akan menulis dengan karakter kek nggak bisa, angka baru bisa masuk. Kalau begitu sih untuk pembuktiannya kita pakai on screen keyboard. Nah, tentu saja kita akan mengganti start position si formnya menjadi center screen supaya di tengah agaknya lebih bagus aja. Ya itu sukanya pembuatnya aja sih ya, gantung, tapi biasanya center screen yang tingkat. Lalu center screen, kita masuk ke bagian si form border style. Lalu kita ganti yang biasanya sizeable itu menjadi fixed windows, dan sehingga yang muncul cuma kagak selang doang, yang maximize minimize nya hilang, kurang begitu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Jika Anda menyukai videonya, jangan lupa dibagikan supaya bermanfaat untuk orang lain juga menontonnya.
And see you next time, bro. Bam. Bye.